Ingat ya, yang tidak lulus uji keselamatan itu adalah mobil Daihatsu di Jepang. Kalau lu bilang mobil Daihatsu di Indonesia gimana? Ya intinya lu beli mobil bukan untuk ditabrak. Kalau ketabrak amit-amit, iya betul. Tapi balik lagi, Daihatsu tidak terkenal safety sih dari dulu sih. Daihatsu terkenal mobilnya Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Nah, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini mau ngebahas skandal Daihatsu. Oke, jujur ngomong, kalau menurut gua, semua manufaktur di seluruh dunia, manufaktur mobil di seluruh dunia, pastilah ada yang begitu-begitu. In January of 2017, the feds issued a notice of violation against Fiat Chrysler, Nissan, and Opel, and Daimler admitted just last year that some Mercedes diesel vehicles also had been programmed to cheat emissions tests. Nah, Volkswagen inget gak skandal uji emisi? Ya kan, itu gila banget. Lu tau gak si Volkswagen itu ngambil sensor itu untuk uji emisi itu dari mana? Dari sensor setir. Jadi ketika dia sensor setirnya itu banyak diputer-puter atau banyak setirnya banyak digerakkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri dalam interval waktu tertentu, itu si engine tahu bahwa dia lagi driving dalam kota. Jadi dia masuk eco mode. Ketika mobil itu dibejek di jalan tol, autobahn, itu langsung masuk ke 2 atau namanya power mode, ya kan? Nah, masuk ke 2 power mode, itu emisinya dihilangin itu sama dia. Dia ngambil pusing tuh. Kenapa? Karena mereka maunya ngambil efisiensi dan top speed atau maksudnya power lah ya, tenaga lah ya. Itu makanya kenapa si Volkswagen menurut gua itu super brilliant banget. Engineer-nya ngambil dari data sensor setir. Karena ketika lu di tol, kan setir lu nggak mungkin putar-putar begini kan. Lurus. Nah, dia tahu nih dalam interval tertentu ketika lurus terus, nggak belok-belok, oke, lu lagi di tol. Jadi lu dikasih power yang lebih. Tetapi ketika uji emisi nggak lolos. Tapi siapa yang mau ngecek, men? Namanya di jalan tol kan mobilnya kenceng-kenceng, anginnya banyak. Ketika dia jalan di dalam kota, setirnya diputar-putar, langsung ngekat nih. Uji emisinya dilulusin nih, efisiensinya dinaikin. Itu caranya dia tuh, ya kan? Kalau lu mau tahu dari sisi engineer ya. Gue tahu persis tuh, karena salah satu engineer-nya waktu kita keluar negeri tuh kita diceritain. Jadi waktu itu pas abis skandal, dia salah satu engineer Volkswagen, dia cerita sama kita gitu. Itu gitu caranya. Gue anjir, pinter banget sih. Emang itu super smart banget sih. Nah, kalau Daihatsu tidak lolos uji safety keselamatan, lah apa kabarnya dengan Datsun kok? Ingat ya, yang tidak lulus uji keselamatan itu adalah mobil Daihatsu di Jepang. Kalau lu bilang mobil Daihatsu di Indonesia gimana? Ya udah nggak lolos uji keselamatan dari tahun kapan, bro? Lu lihat gak mobil-mobil Daihatsu yang baru-baru ya? Yang kelas Xenia apa segala macam. Itu bodinya begitu ya kan. Kemudian SR airbag-nya juga begitu doang. Terus apa namanya strut barbarnya safety feature-nya segitu-segitu doang. Dan itu bukan Daihatsu doang sih, bro. Sampai Toyota dan yang lain-lain kok. Balik lagi. Standar tiap negara berbeda. Iya, mereka punya skandal. Iya, bener. Nggak usah jauh-jauh, lu lihat aja Datsun Go. Ya kan, Datsun Go dia setengah tuh. Yang biasanya mobil Xenia aja full dari ujung ke ujung, dia cuma setengah. Terus dikasih tiang penyangga doang di tengah. Itu kalau ketabrak dari samping, pak, itu ringsek kayak kaleng kerupuk. Itu udah pasti. Jadi, kalau lu beli Daihatsu kemudian lu ribut soal safety, lu kayaknya salah beli mobil, bro. Lu beli Isuzu Panther kotak, noh. Badannya keras banget, noh. Ya kan? Kalau lu punya duit, lu beli Volvo, noh. Kayak Lo Keng Hong tuh. Volvo itu mobilnya kalau dibalik, dijatuhin. Kagak ringsek, bro. Semua mobil Jepang dibalik, dijatuhin. Brek, atapnya lurus langsung sama body. Volvo dibalikin, bak. Kaca aja nggak pecah, gitu loh. Itu gilanya Volvo ya. Jadi Volvo bikin safety. Kalau lu ribut soal safety, ya lu beli Volvo. Lu beli Daihatsu kenapa? Ramah di kantong, bro. Mesinnya 1300 cc, bodinya cukup oke, isinya bisa isi banyak, dan lu bisa pakai kemana-mana, nggak boros, spare part murah ya kan. Lu beli Daihatsu karena ramah sama kantong. Kalau lu beli Daihatsu karena safety feature, salah kamar, bro. Ya intinya lu beli mobil bukan untuk ditabrak. Kalau ketabrak amit-amit, iya betul. Tapi balik lagi, lu kalau amit-amit ketabrak lu takut itu ya lu beli Volvo. Serius nih lu beli Volvo atau lu beli Panther kotak tuh? Itu lu tabrakin, gue yakin. Yang nabrak yang ringsek, yakin gue. Itu tebel banget bodinya, men. Maksudnya lu harus tahu ya lu beli apa, lu dapetnya apa. Kalau lu concernnya terhadap safety, ya lu jangan beli Daihatsu dari dulu. Yang concern sama safety itu Saab, ya kan, kemudian si Volvo, itu bener-bener mereka concern safety. Daihatsu tidak terkenal safety sih dari dulu sih. Daihatsu terkenal mobilnya
useful, ya kan? Mesinnya kecil, irit BBM, bisa muat banyak, ya kan? Harganya murah. Nah, itu Daihatsu itu terkenalnya useful. Lu mau safety factor, lu beli Volvo, bro. Jadi lu jangan ributin barang yang sebenarnya ributnya di Jepang, di Indonesia juga. Kalaupun mereka kena, kayak nggak ada hubungannya sama yang diproduksi di Indonesia. Karena yang diimpor dari sana hanya engine, body semuanya udah made in Indonesia semua, bro. Jadi ya lu nggak bisa lah bro di-compare, ya kan. Jadi kalau menurut gua sih banyak-banyak berdoa aja sama Tuhan sebelum dan sesudah nyetir. Kalau sebelum lu nyetir, Tuhan semoga sampai selamat di tujuan. Sesudah nyetir, makasih lo Tuhan udah nyampe gitu kan. Nah itu aja dibanyakin. Jadi nggak usah lu ribut soal begituan. Ributnya di Jepang nggak ada efeknya ketika itu di Indonesia. Mereka mau menang gugatan, mereka tidak menang gugatan, itu hampir tidak ada efeknya. Lah si kemarin Raize sama TAF ya? Raize sama Rocky ya? Las-lasannya aja nggak mateng. Iya kan, jadi tutup, jadi shocknya depan, suspensi depan itu kan ada las-lasan nih yang nempel ke bodi nih. Nah itu kan kop begini, kemudian nempel ke chassis kan di las tuh. Nah las-lasannya itu aja lepas, lu masih nanya lagi safety factor, lu tabrakin ya ringsek lah bro, gitu kan. Jadi ya, makanya kenapa Indonesia kalau tabrakan kenceng di tol pasti ada yang mati. Tapi kan di tol kan biasanya kan macet ya, jadi kita tabrakan kan paling nyerempet ya gitu loh. Makanya banyak-banyak berdoa dan belajar nyetir yang benar, oke? Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.